Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persatuan, salam NKRI. Kali ini saya kembali membuat video, dan di video saya kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI. Dan juga saya ingin melibatkan Anda semua, para pendukung channel YouTube saya yang terhormat, untuk menyampaikan pendapat melalui kolom komentar atas usulan yang saya sampaikan melalui video saya ini. Sebagaimana judul, setujukah Anda mantan presiden dipenjarakan jika dianggap gagal bayar utang negara? Satu ketika saya dan teman saya ngobrol, dan di tengah obrolan kami tercetus sebuah ide atau sebuah pemikiran, perlu adanya undang-undang di negara kita tercinta Republik Indonesia ini terhadap kewajiban seorang presiden untuk membayar utang atau untuk melunasi utangnya sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Setidaknya utang yang dia buat selama dia menjabat sebagai presiden. Walaupun kepadanya juga tetap diberi kewajiban untuk melunasi utang yang sudah ada atau mengurangi utang, setidaknya mengurangi utang yang sudah ada. Tetapi ditekankan kepadanya untuk melunasi utang yang dia buat selama dia menjabat sebagai presiden. Nah, barangkali saja perlu untuk didata utang terakhir, setidaknya total utang terakhir sebelum pergantian presiden, untuk diketahui bahwa presiden yang menjabat sebelum berakhir masa jabatannya sebagai presiden sudah melunasi utangnya atau belum. Nah, untuk itu barangkali saja utang yang ada ini perlu didata dan disampaikan kepada rakyat, agar rakyat tahu bahwa utang negara kita saat ini atau saat itu sebesar sekian. Kenapa undang-undang itu diusulkan untuk dibuat? Setidaknya kalau memang itu bisa dibuat, ada beberapa hal yang bisa dicegah. Di antaranya adalah saling ribut antar pendukung satu sama lain. Pendukung yang dimaksud adalah pendukung capres-cawapres. Sebagaimana yang kita lihat selama ini. Setiap waktu pemilihan presiden, antara para pendukung satu dan pendukung capres lainnya saling sindir, saling tuduh, saling curiga, saling caci maki, saling ejek. Nah, barangkali saja dengan adanya undang-undang itu dibuat bisa mencegah hal itu, karena menurut kami, jika memang undang-undang itu memang benar-benar ada, maka kami mempunyai keyakinan bahwa tidak akan ada lagi saling rebut untuk menjadi presiden. Karena di depannya sudah terbentang sebuah tanggung jawab untuk melunasi utang selama dia menjabat sebagai presiden, atau utang yang dia buat selama dia menjabat sebagai presiden sebelum masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Itu satu hal yang bisa dicegah, saling ribut antar pendukung. Hal kedua yang bisa dicegah adalah bertambah banyaknya atau bertambah numpuknya utang negara kita. Sebab setiap presiden yang berutang hingga masa jabatannya berakhir merasa tenang-tenang saja. Karena tidak ada undang-undang yang menekan, tidak ada undang-undang yang mengatur wajib untuknya untuk membayar atau melunasi utang yang dia buat selama dia menjabat sebagai presiden. Nah, kalaupun dia menambah utang selama dia menjabat sebagai presiden, tidaklah beban buat dia, karena menurutnya akan dipertanggungjawabkan oleh presiden berikutnya. Nah, selama ini itulah yang terjadi. Sehingga utang negara kita mungkin tidak akan pernah bisa lunas. Ya, selama ini yang bisa dia dibayar adalah bunganya saja. Pokok mungkin tetap aja ada. Pokok utang tetap ada, yang dibayar hanyalah bunganya. Nah, barangkali saja itu pun bisa dicegah melalui undang-undang tersebut, karena wajib menurut undang-undang untuk presiden yang menjabat
apabila dia membuat utang selama dia menjabat sebagai presiden, maka wajib untuknya untuk melunasi utang itu. Itu hal-hal yang bisa dicegah jika undang-undang itu memang ada. Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa negara di dunia ini yang bangkrut akibat tidak mampu membayar utang. Nah, barangkali saja hal itu pun bisa dicegah melalui undang-undang tersebut, agar negara kita tidak sampai mengalami hal yang sama. Nah, untuk hal-hal yang lain, barangkali yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan atau DPR RI bisa mempertimbangkan untuk hal-hal yang lain. Namun, saya dan teman saya sebagai salah satu rakyat Indonesia menyampaikan usul itu. Semoga saja usul tersebut bisa diterima dan bisa dibuatkan undang-undangnya demi kebaikan bangsa dan negara kita bersama. Nah, untuk itu sekali lagi saya juga meminta pendapat Anda semua yang menyaksikan video saya ini, dan juga yang terhormat para pendukung channel YouTube saya, untuk menyampaikan pendapat melalui kolom komentar di video saya ini. Barangkali saja terlupakan untuk saya sebutkan saat ini hal-hal yang bisa dicegah jikapun undang-undang itu benar-benar ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikapun ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman terhadap video saya ini atau atas video saya ini, untuknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pasti saya tidak bermaksud menyudutkan ataupun menyalahkan. Namun ini hanya sekedar usulan sebagai salah satu anak bangsa atau sebagai salah satu rakyat Indonesia demi kebaikan bangsa kita bersama. Demikian sekali lagi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.